Ya kalau mau mudik monggo, yang penting jangan disalahgunakan seperti ambil uang gaib, gaib itu omong kosong. Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu. Saya Cak Gondrong dalam acara Lampah Jagat. Penelusuran kita kali ini kita akan menuju ke Palereman Alas Ketonggo Srigati yang berada di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Ya, sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita terus bersemangat untuk menelusuri sejarah dan peradaban di Nusantara. Dan buat pemirsa, biasakan dan tradisikan nonton video sampai selesai. Ikutin terus perjalanan kami. Nah, ini Mas Bayu, ini merupakan tempat patilasannya Brawijaya 5. Ayo kita telisik lebih dalam lagi, kita masuk ke area. Tradisi itu sebelum menapak ke patilasannya Brawijaya, kita itu harus mandi dulu atau membersihkan hajat, kotoran-kotoran Harus. Ya. Jadi kita ke sana pun dengan kondisi badan kita bersih. Ya. Gitu. Jadi kita turun dulu. Ya. Ada dua Mas, ini sama sana. Itu sama aja ketemu. Ya. Kita turun sini aja. Apa ini kan? Nah ini yang kali tempur itu di sini. Di bawah itu ya? Ya di bawah. Nah ini bangunan ini merupakan pendopo. Atau tempat buat istirahat. Ya. Mungkin kalau ada cuaca seperti ini ya Mas, itu bisa dibuat untuk neduh. Ya. Nah ini sebelah kanan itu ada Tugu Mas, itu di sana. Sendang Derajat, terus sama gua. Banyak. Ada gua di sana juga. Ntar kita lihat sana. Sini dulu ya. Ya, sekarang kita mandi dulu, baru habis itu jalan ke lokasi. Ya. Ya. Oh ya Cak Gondrong. Ya. Yang dinamakan Kali Tempuran tuh yang mana Cak Gondrong? Ini Mas, tempatnya. Oh ini. Namanya Kali Tempuran ini. Kok dinamakan Kali Tempuran tuh kenapa Cak? Karena Mas, kenapa dinamakan Kali Tempuran itu? Karena merupakan pertemuan dua sungai. Oh iya, gitu ya. Ya ini yang merupakan sungai utama atau kali besar. Itu ini. Iya, iya. Nah, sebelah sini itu kali kecil yang akhirnya bertemu menjadi satu. Itu dinamakan Kali Tempuran. Ya. Ini merupakan juga
dikenal dengan tempat dulunya Raden Brawijaya itu bersihkan diri atau mandi itu di sini. Brawijaya yang kelima itu ya. Ya. Kalau tempat di belakang ini untuk apa ya, Om? Nah, kalau yang ini Mas, itu merupakan tempat untuk berdoa. Tuh. Jadi sebelum orang pengunjung ya sebelum mandi atau sesudah mandi itu melakukan ritual atau berdoa itu di sini. Gitu ya? Iya. Selain di sini Mas, di sana juga ada tempat itu yang dinamakan Tugu Mas. Tugu Mas. Tugu Mas, terus Sendang Derajat. Ada lagi satu Mas, itu gua. Gua. Iya. Terus yang di atas sana Mas, itu ada tempat itu namanya Legak-Legok. Nah, kita sana aja. Ya. Tapi sebelum itu saya mau mandi dulu. Ntar kalau sudah mandi, baru bersih kan mau lanjut menuju ke patilasannya Raden Brawijaya kan badan sudah bersih, sudah segar, jadi kita sudah bisa melakukan berdoa di sana. Ya Mas. Mas, tempat. Nah, pemirsa kita sudah sampai tempatnya. Ini tempat apa, Cak Gondrong? Nah, ini merupakan tempat patilasannya Raden Brawijaya kelima. Di dalam sana itu ya? Iya, tepatnya di sebelah kiri kita. Ya. Nah, kita gali informasi dulu Mas, sama juru kunci yang ada di sini. Sama narasumber yang ada di sini. Iya, narasumber yang ada di sini kita gali lebih dalam informasi apa aja, sejarah apa aja yang ada di sini. Kita cari tahu ya. Ya, kita cari tahu biar tidak ada kesalahan dalam sejarah ini. Ya. Baik, langsung ke teras. Saya Ari Bayu kan. Iya. Saya Cak Gondrong dengan Bapak sini. Kulo Bapak Suyitno. Oh, Bapak Suyitno. Iya. Ini kami dari masyarakat Jagat. Lampat Jagat. Iya. Ingin mau tahu tentang sejarahnya Alas Ketonggo ini. Ya. Itu boleh ya? Boleh, boleh. Sebenarnya ini apa ya? Bahwa ini dulunya tempat apa ya? Alas Ketonggo itu menurut cerita itu di sini itu ada hubungan dengan Alas Purwo. Alas Purwo. Sana itu lakinya, sini itu perempuannya itu. Sejarah katanya begitu loh itu ya. Nah, kalau Alas Ketonggo itu sejarah dari Majapahit. Di Majapahit. Majapahit waktu kelima Brawijaya kelima itu sudah runtuh, jadi tinggalkan ke Prabon, meninggalkan kerajaan, dia ingin mau bertapa di Gunung Lawu. Ya. Dalam perjalanan ke Gunung Lawu, dia itu lewat Alas Ketonggo. Jadi Alas Ketonggo pertama dia istirahat di Mbul Jambi. Ya. Tempat pertamanya itu di Mbul Jambi. Dia ya namanya dalam perjalanan mungkin ya mungkin haus. Waktu itu kan ada di situ ada umbul itu ya. Setelah itu dia berjalan istirahat lagi di sini, dia dapat perintah suruh bertapa di Alas Ketonggo dulu. Ya pertapaannya di itu. Di Lenggan Agung Srikati ini ya itu. Jadi dalam bertapa itu dia masih pakai baju kebesarannya sebagai raja itu. Terus dia mandi dulu di Kali Tempur. Setelah siram jamas buat Soekarto di Kali Tempur, dia lantas bertapa di sini tuh. Patih-patihnya jaga di sana, timur sana. Di Kori Japit itu. Oh iya, dari
Hitungan tiap ya, suku-suku yang tempat ikut-ikut, sini. yang ikut Sang Prabu itu ya. Terus keputren di itu putri-putrinya di Watu ya. Dakon. Itu putri-putrinya dan Dempong ikut. Lantas para pujangga keraton yang ikut Iya. di Tugu Mas. Oh, Tugu Mas. Ya tempatnya di sana. Itu dia di sana ya. Soal lamanya dia bertapa saya nggak tahu. Iya. Dan setelah dia bertapa dapat wisik lagi, suruh Lukar Busono di sini dan teruskan perjalanan ke Gunung Lawu. Lukar Busono Melepas itu kebesarannya. melepas baju kebesaran itu, terus dia berangkat sana pakai baju kuning, kayak seperti itu loh, baju biku gitu loh. Oh iya. Kan dia lepas sana, dia tinggal sini suruh jaga abdinya, dikubur dalam kota. Setelah nanti seminggu suruh lihat, kalau masih ada suruh bawa ke usul dia dari sini kan lewatnya kan Candi Ceto. Oh iya, Candi Ceto. Naiknya dari Candi Ceto. Lantas setelah itu dilihat abdinya, petinya itu juga mokso. Itu baju kebesarannya itu. Terus dia nututi ke Candi Ceto sana, bilang ketiwasan Gusti sedaya ingkang agungan panjenengan ingkang kula jagimila inggih mokso boten. Wis gak apa-apa untuk ketemu aku ning dhuwur ngono. Terus saya naik ke Gunung Lawu itu, terus dia di Islam, dia di sini tuh mau berangkat sudah diislamkan sama Sunan Kalijogo sama Raden Patah. Ya, anaknya kan Raden Patah. Kalau Sunan Kalijogo kan cucunya. Terus dia belum mau di sini, terus akhirnya dia nututi lagi ke Lawu, sampai Lawu dia diislamkan tapi baru baca syahadat. Oh iya. Belum bisa menjalankan syariat karena dia masih punya cita-cita. Apa itu keinginan mau mendekatkan diri bertapa di Gunung Lawu sana. Ya, akhirnya dia bertapa di Argo Dalem sana. Nggak tahu lawannya berapa, dia akhirnya itu mokso. Di sana ya. Mokso di Puncak Lawu, dia menamakan diri akulah Sunan Lawu. Itu sejarah. Tapi akhir nama dari beliau sendiri Ya, berganti dengan Sunan Sunan Lawu Lawu. itu. Nah, orang-orang Jawa ya bilang yang Lawu, Yang tapi Lawu, nah, ya. orang Islam ya Sunan. Sunan Lawu Sunan gitu. Lawu. Itu sejarahnya begitu. Itu. Kenapa dinamakan Alas Ketonggo itu? Nek nama Alas Ketonggo itu memang dari dulu tidak tahu sih kasih nama itu. Sudah ada istilah nama itu. Sudah ada nama itu sudah ada. Kalau menurut pengertian Ketonggo itu ya macam-macam yang macam-macam. mengartikan. Cuma Ada yang keteke anggo, ada Iya. yang ketonggo nunggu katanya kan. Versinya sendiri-sendiri lah. Dengan penyebutan nama itu udah Hmm. sebelum tempat ini dijadikan Kan. pertapaan Ini sudah merupakan Ketonggo, nama itu. nggih, Ya. sudah Alas Ketonggo. Terus kayak itu Pak, apa kayak silsilah tombak atau apa itu? Ya, kalau tombak seperti Bayu mungkin dulu kan ya peralatannya dia waktu Iya. berjalan dari sana. Berarti itu ada emang peninggalan dari Peninggalan, beliau ya. dulu ya. Bukan berarti dalam adanya itu cuma buat hiasan di sini Ya, yang ya. bukan kan. Cuma di sini karena itu mungkin dari dulu mungkin ya sudah ada payung, Iya. jadi kalau rusak ya di pangan rayap ya Iya. ganti lagi. Wong dulu udah ada Nggak ada rumahnya rumahan, ini ya. Mungkin karena dia ada dibangunkan Nah, seperti ini ini biar tempatnya lebih lebih terjaga. efisien ya, bersih. Jadi kalau rusak ya ganti lagi ya seperti itu payungnya ya kuning itu. Jadi di sini itu semua tinggal duplikat. Dekat ya. Jadi meneruskan sejarah itu Sejarah asalnya dulu, dari ya. itu begini gitu. Sebelum ada duplikat emang Ya, dulu udah ada. Itu. ada. Terus itu Pak seperti kayak adanya kemunculan gundukan tanah atau apa itu kisahnya itu gimana? Oh ya itu di dalam situ ya, Di dalam tanah sini itu ya, juga. di dalam itu tanah itu. Itu ya enggak tahu ya. Ya. Itu namanya kejadian, jadi kita
Nah, terus tinggal manusianya itu biasa itu dikaitan. Kalau orang Kudus Ya. waktu itu dia di sini pas bawa lemah itu dibawa pulang buat syariatan apa sawahnya dipangan tikus. Pak itu Oh, dia iya. ndak kan lah akhirnya lemah itu diambil orang Jeporo, Kudus, Pati, Demak, bondong-bondong ambil tanah ke Karena sini. mungkin meyakini Ya kalau karena bahwa lo kok nggak diserang orang lah akhirnya Iya. itu. Akhirnya diambil ya bunganya ya tanahnya ya akhirnya sampai bilang akhirnya di situ ya banyak iya. namanya sini tuh wong napa niku nggawa elp iku kok intinya ya mau ambil tanah itu nenek orang sini tidak apa-apa orang sini tidak ada orang tidak apa Iya. masuk gak oleh lemah kan gitu akhirnya Tapi kejadian soal kejadian ini dunia apa Indonesia mau jadi ya itu tergantung ya mungkin apa kebetulan apa Iya. itulah dan tergantung masing-masing masing-masing kepercayaan pengertiannya orang, ya. Jadi kalau kali tempurnya itu Depan situ. depan Ya, depan situ. itu sampai sekarang masih ramai ya Pak? Masih. Ya, sebetulnya kali itu sesuci itulah. Ini orang kesini biasanya versinya kan Macam-macam macam-macam. Ada orang yang bawa katanya. airnya Ya, berkah. nek atau soal gimana keyakinan kan tergantung ya. itu. Iya. Cukup mandi aja terus pulang ada. Ya, yang benar itu mandi. Setelah mandi baru menuwun di tempat desa. Iya. Doakan Sang Prabu lah di sini kok jalur yang Sang Prabu ya salah. Iya, Semua mendoakan tetap minta leluhur. pada yang kuasa mendoakan di beliau mudah-mudahan sawab dari beliau karena beliau itu sudah menjadi kumara suci yang sudah Iya. dekat dengan pangeran. Ya, iya. Jadi dungane anak putu ya anak putuku yang kan Gusti Iya. panjenengan kabulaken. Ngumpul sini kan cinarane njaluk ya lantarane ngono nek Iya. dia kan sudah menjadi kumara suci lah. Ini apa ya Pak? Pohonnya ini dikasih kain putih-putih. Kain putih itu waktu itu kan pas tepat hari apa ya Buddha apa Hindu. Oh, peringatan hari Pas ada hari Iya. Buddha, pas tepatan kejadian iya. di sini, jadi bersamaan gitu. Akhirnya di sini kan pas diadakan itu apa itu Ya, tradisi acara di situ tumpeng besar Tumpeng, dari oh, iya. rumahnya Pak Lurah itu ya. Kan diiring buahnya itu sampai bupati, ketua dewan sampai ini. Nah, akhirnya orang-orang Hindu siap itu memberikan tanda-tanda putih-putih atau- itu. Kalau untuk ritualnya sendiri ini ramainya hari apa? Hari Jumat Legi. Hari Jumat Legi yang ramai. Kalau apa itu kegiatan sini bulan Suro. Di sini. Itu dari awal suro atau Awal Suro itu orang kan ribu-ribu kan Iya. punya kepentingan Kepentingan sendiri-sendiri. masing-masing. Tapi kalau sini kegiatannya malam purnama Suro, berarti pertengahan Suro. Suro ya. Jadi nanti dari sudah tanggal 10-11 sih sudah ada keramaian tak campur sari, entah ketok, Wayang, wah itu ketupat berapa. itu. Nanti terakhir malam 15 Suro itu wayang. Malah wayangnya berarti Wayangnya pas di hari terakhir ya sama ganti langse itu. Nah, ini kan selain kita menggali sejarah, kita kan juga mau meluruskan sejarah ya Pak. Iya. Insya Allah semoga ada manfaatnya yang lebih baik. Nah, kita juga nggak cuma mendengar sekali atau dua kali, bahkan selaku Iya. yang ada di sini. Nah, di sini kan sering mendengar ya Pak, kata-kata dari luar itu merupakan tempat buat mencari pesugihan. Nah, menurut Bapak yang sering setiap harinya di sini itu gimana tanggapannya gitu? Oh lah itu, ya itu Iya. banyak itu ya. Tapi sebetulnya itu cuma salah arah itu. Oh, Sebetulnya salah arah. Di sini itu tempat pelereman untuk berdoa kepada yang kuasa. Iya. Dan soal mau minta
aku ben rezekine tambah, apa ben piye usahane maju, napa pokoke itu. Tapi itu tetap berdoa kepada yang kuasa. Kalau di sini untuk cari apa kesugihan, buang gaib, uang gaib itu pun salah, itu disalahgunakan ya. Itu disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Intinya juga mau nipu tapi dengan nama aliasi. Di sini kan saya pernah mau menghukumkan orang itu. Sebetulnya. Tapi kalau enggak, orang tuanya tak hukumin. Berhubung dia itu sudah tua, dia itu imamnya masjid. Ya orang Ngawi saja. Cuma uangnya saya suruh kembalikan, akhirnya uang itu dikembalikan. Itu ya intinya ya 4 juta mau jadi berapa ya, 400 juta atau umat itu ya mau menipu itu yang ya, di sini itu untuk berdoa supaya rezeki saya ditambahi Gusti Allah. Saya usaha biar maju, toko, apa, belantai, monggo lah itu tidak banyak itu orang sini. Soal berhasil juga banyak. Jadi lebih tepatnya itu Palerman, tempat membersihkan diri, berdoa gitu ya Pak. Untuk berdoa pada yang kuasa itu, mendoakan Sang Prabu dan leluhur-leluhur lainnya yang suci. Mudah-mudahan dia ditempatkan sama Gusti Allah di tempatnya yang sakinah mawaddah warahmah, di tempat sisinya dia itu. Nah, karena dia sudah menjadi umuro yang sudah dekat dengan Tuhan, ya kita doa mudah-mudahan doa kita itu dijurung dengan dia, dikabulkan sama Gusti Allah itu aja. Kalau mau cari kesugihan, nek alas ketonggo memang sugih, jati ini samulane. Bener. Sugih ketonggo. Jati banyak berlimpah terjaga alamnya ya. Alamnya ya itu. Nah, seperti warung ini berdirinya udah lama ya Pak di sini? Pertama warung itu yang dekat itu tadi Pak Sri ya, itu yang pertama itu tahun 80-an. Kalau dulu udah ada, dulu semua di desa, tapi sini belum dibangun ini. Cuma ya sudah dikasih kotak gini, tapi pakai ruji kayu itu. Di sini sudah ada rumahnya, tapi tidak di keramik gini, cuma di tekel. Itu, nah, itu belum ada listrik, pakai dimarubrik sama dompreng itu, sama pitromak itu. Kalau ke warung ya ke desa sana dulu, jalannya aja masih dekok. Sekarang ya tahun 2010 saya mengajukan jalan ini sama panitia ini. Tapi tempat ini berarti ya paling enggak itu selain dari masyarakat sekitar itu juga ada sebenarnya pengertian juga dari pihak pemerintah gitu ya. Ya pemerintah tahu semua kegiatan pemerintah Dispora khususnya Kabupaten Ngawi itu kalau bulan Juro kan difokuskan di sini. Oh iya. Untuk semua kegiatan. Jadi ikonnya dia di sini. Ya. Cuma bangunan ini masih swadaya semua. Berarti seperti tempat-tempat bangunan apa di sini kan memang swadaya masyarakat. Ya, cuma pemerintah ya itu pengajuan 2010 dikasih jalan sama itu bangunan ini. Depan ini. Ya. Kalau pagar ini dulu ya swasta. Ya, panitia. Pundennya ini memang punden masyarakat sini. Oh iya. Tapi masyarakat sini dari dulu mau duwe hajatan apapun, apa menantu, apa nyunat nih. Kok ndak nyadiran sini dulu. Mesti lek godhog teh itu ya ndak umum apa ladang enggak matang. Ada masalah-masalah kendala gitu ya. Kendala. Jadi orang sini tetap nyadiran. Mau punya hajat pasti nyadiran di sini. Pokoknya saat puasanya dia nyadiran biar berdoa minta berkah ya, minta kelancaran ya gitu ya. Supaya tidak ada apa-apa, rasa hajat aja terjadi
lancar itu sampai sekarang itu. Tapi di sini kalau Suro ya di sini masyarakat Suran. Tapi tidak sama, tidak bersamaan dengan kegiatan sini. Biasanya. Jadi kalau orang sana, orang desa kan cuma membawa ambungan itu ya. Gencek itu. Gambar-gambar yang ada di sini tuh ada gunanya? Nek mestinya ada, sebabnya gini, itu kan lukisan itu yang sana pertama kan itu Putri Kediri, itu yang lukis Bu Sekarjati. Waktu itu dia ritual di sini. Ya, Kediri ini dia seorang lukis, dia itu mendapat inspirasi itu. Iya, itu Putri Kediri, Sekartaji dari Banji Kertawati. Terus sudah itu dia pulang tahun berikutnya gitu, entah bulan berikutnya terus dia ritual lagi di Gal Tempur, inspirasinya itu. Yang gambar naga itu. Gambar naga sama itu kan gambar naga itu menjaga, sama yang sana itu Semar pun jaga dunia. Jaga dunia sama naga itu, naga Jawa itu. Nah, yang sebelahnya itu Sorokolo, Sembur sama itu. Itu menurut inspirasinya dia itu entah ada berkait dengan sini, saya nggak tahu. Sini ya ada lah. Ada ya mungkin. Nah itu nama Kimbunci. Ya ada di sini ya. Iya. Ini tamu ya dari Singapura banyak, dari Malaysia banyak, dari Brunei banyak, dari Thailand ada pokoknya, dari luar negerinya. Itu waktu itu dari Jerman sama orang Seto itu dari sini mau belajar sejarah. Terus orang Australia tahu itu lihat sini Australia, orang Victoria kotanya. Nggak cuma dari negara sendiri ya, tapi juga mancanegara ya Pak. Ada mancanegara. Peziarah yang datang ke sini. Ya mungkin apa ada maksud ketentuan pesampaian apa tentang tempat ini ke pemirsa Lampak Jagat kayak yang saya sampaikan tadi. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman tentang tempat ini. Ya gitu. Pokoknya di sini kalau mau ambil gambar, mau buka sejarah sini. Kalau sejarah sebenarnya saya juga belum bisa karena di sini belum ada bukunya. Cuma adanya hanya cerita dari orang tua, kita temu sampai dulu itu. Ya kalau mau morbid monggo, yang penting jangan disalahgunakan seperti ambil uang gaib, itu omong kosong, itu jadinya penipuan. Yang jelas di sini itu adalah tempat pelerman, berdoa kepada yang kuasa, mendoakan leluhur kita yang sudah katanya dulu iso sembuhanu merdekakan Pulau Jawa, Nusantara, Brawijaya itu. Nah, dan kalau sampai sini sudah sampai mau di Kali Tempur, nanti munggah sedikit itu di Tugumas. Itu monggo silakan, ya apa-apa, yang penting baik, jangan salah ya. Baik. Ya itu aja pesan saya.
ini ya Mbah, tempat pertapaan Iya. Prabu Jaya 5 ya. Di sinilah sang Prabu bertapa. Oh iya, Iya, kayak tombak, ada song-song kayu. batu berkat semua. Oh iya, ini berarti menggambarkan tentang Iya, waktu mahkota Brawijaya Raden Brawijaya melepaskan kebesaran di sini. di sini. Dan di sini tuh ada pohon ini. Ini yang mati terakhir ini. Oh iya, mati terakhir. Pohonnya di sini. Terakhir yang dua di sini. Itu pohon duet, pohon pelempok. Iya. Jadi duet ya. Jadi duet pelempok. Oh. Dulu di sini satu-satu. Yang pelempoi akhirnya tuh dibikin patung dibikin gitu, patung ya, itu. di- Penggambaran dan dari baca. beliau itu ya. Dan beliau itu orang pelukis orang dari Surabaya gitu. Oh. Tak begini anu patung aja tak ben ojo hilang Ya, sejarah wit biar gitu nggak- maksudnya gitu. Secara wit pohon Pohon sendiri yang tidak di musnah sini, gitu. ya, gitu. Maksudnya aja. Nah pemirsa, ini merupakan tempat pertapaan Prabu Brawijaya 5. Prabu Jaya kelima. Ya, tetap Sebelum menuju ke bulan. gunung. Iya. Jadi sebelum beliau melakukan perjalanan untuk Gunung Lawu. meneruskan keinginannya ke Gunung Lawu, disinilah merupakan tempat Raden Brawijaya terakhir atau kelima itu melepas kebesarannya. Setelah bertapa di sini, itu beliau melanjutkan perjalanannya ke Gunung Lawu. Dan akhirnya beliau moksa di puncak Gunung Lawu, Hargodalem, nah, sampai mendapatkan gelar Sunan Lawu atau Eyang Lawu. Di sini kita tengok ke Kali Tempur ya. Ya. Makasih banyak Pak atas semua informasi. Ya, semoga tempat ini selalu jadikan tempat yang terbaik untuk tempat mengerti ya perjuangan dulu, sejarah, peradaban, dan semoga nggak selalu disalahartikan ya. Betul. Terima kasih Banyak. Iya. Masih banyak Pak. Ya. Ini aja Gondrong. Tugu Mas tuh. Ya Mas. Tugu Mas itu ya di sini tuh Tugu Mas. Tuh di situ Mas tempatnya. Iya ya. Itu merupakan tempat buat ritual atau buat berdoa itu di situ tempatnya. Itu batu, belakangnya itu ada pohon. Nah, itu buat selain Tugu Mas, nah, di daerah situ juga terdapat gua. Kita jalan sana. Kemana aja? Kadang kalau tidak di sini ya di situ tempat ritual doa. Betul. Oke pemirsa, itu tadi penelusuran kita yang berada di Alas Ketonggo, Srigati. Iya. Berhubung cuaca tidak memungkinkan karena hujan,
kita akhiri perusahaan kita kali ini ya Cak Gondrong. Iya. Yang berada di Alas Ketonggo Srigati. Ya. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Tetap dengan Pak Jagat. Sampai jumpa pemirsa. Wassalamualaikum